upacara pembukaan pelatihan pelayanan ANC, persalinan NIFAS dan SHK bagi bidan di FKTP, Angkatan 3, Angkatan 4, dan Angkatan 5 tahun 2023 segera dimulai. Peserta disiapkan. Mohon perhatian. Duduk siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2023 kita dapat hadir dalam upacara pembukaan pelatihan pelayanan ANC, persalinan, NIFAS, dan SHK bagi bidan di FKTP Angkatan 3, 4, dan 5 tahun 2023. Hadirin yang kami hormati memasuki acara yang pertama. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Penyelenggaraan Pelatihan yang akan disampaikan oleh Ibu Widi Purnamasari SKM MKM. Untuk itu kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PLT, Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Ibu Kepala Subbag Tata Usaha UPLKes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Rin Dwi Septarina SKM MKes, yang kami hormati pengendali pelatihan untuk pelatihan ANC dan SHK Angkatan 3, 4, dan 5. Untuk Angkatan 3, untuk hari ini Bapak Setia Kadiwan STMM, dan selanjutnya akan dibantu pengendali pelatihannya oleh Ibu Irna Afianti SKM MKes. Dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Angkatan 4, MOT-nya atau pengendali pelatihannya Ibu Dr. Gigi Nurul Ramadhani MKes.
Dan untuk peserta pelatihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, pengendali pelatihannya adalah Bapak Sahlani, SKM MM. Yang kami hormati para narasumber dan tim fasilitator, yang kami hormati tim panitia, dan yang kami banggakan seluruh peserta pelatihan, pelayanan antenatal care atau ANC, persalinan nifas dan screening hipotiroid kongenital atau SHK bagi bidan di FKTP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Angkatan 3, 4, dan 5 tahun 2023. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Yang alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat bersilaturahmi, baik yang secara klasikal maupun yang secara daring atau virtual, untuk melaksanakan upacara pembukaan pelatihan ANC dan SHK bagi bidan di FKTP Angkatan 3, 4, dan 5. Selanjutnya, saya bacakan beberapa hal untuk pelatihan ini. Yang pertama, tujuan umum pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melakukan asuhan pelayanan kesehatan ibu dan bayi berdasarkan kewenangannya di puskesmas sesuai dengan standar. Dan tujuan khusus dari pelatihan ini diharapkan peserta mampu melakukan pelayanan antenatal care, peserta dapat melakukan asuhan persalinan, peserta dapat melakukan asuhan masa nifas dan menyusui, dan peserta dapat melakukan screening hipotiroid kongenital atau SHK. Pelaksanaan pelatihan untuk angkatan 3, 4, dan 5 dimulai 4 Desember 2023, 5 hari dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 27 jam pelajaran, masing-masing jam 45 menit. Dan pelatihan untuk angkatan 3, yaitu dari Kabupaten Bandung Barat, dilaksanakan secara blended, yaitu 2 hari online dan 3 hari klasikal. Untuk angkatan 4 Kabupaten Sumedang dilaksanakan secara luring 5 hari. Dan untuk Kabupaten Garut dilaksanakan secara blended 2 hari online dan 3 hari klasikal. Dan tempatnya di kabupaten kota masing-masing, kabupaten masing-masing. Dan materi yang disampaikan meliputi materi dasar, materi inti, dan materi penunjang. Materi dasar terdiri dari kebijakan dan strategi penurunan KI dan AKB, dan kolaborasi interprofesi dan tata laksana prarujukan maternal. Dan untuk materi inti terdiri dari pelayanan antenatal care, asuhan persalinan atau intranatal care, kemudian asuhan masa nifas, postnatal care dan menyusui, serta screening hipotiroid kongenital. Dan materi penunjang meliputi building learning commitment. Serta pelatihan untuk angkatan 3 berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Ya, semuanya berjumlah 20 orang peserta, berasal dari 10 puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, masing-masing puskesmas 2 orang peserta. Untuk angkatan 4, peserta berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, dan jumlah peserta sebanyak 20 peserta, berasal dari 10 puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, masing-masing puskesmas 2 orang. Dan untuk angkatan 5, peserta berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, jumlah peserta 20 orang, berasal dari 10 puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, masing-masing puskesmas 2 orang. Fasilitator yang akan mengampu pada pelatihan ini berasal dari, yang pertama untuk angkatan 3, fasilitator berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dari PCIB Kabupaten Bandung Barat,
dan dari UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Untuk angkatan 4, fasilitator berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, PCIB Kabupaten Sumedang, dan UPTD Pelatihan Kesehatan Jawa Barat. Metodologi pada pelatihan ini lebih ditekankan pada upaya yang dapat mendorong peran serta aktif peserta dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar sambil berbuat. Metode yang digunakan meliputi ceramah, tanya jawab, brainstorming, simulasi, penugasan, diskusi kelompok, curah pendapat, dan praktek lapangan. Agar proses pelatihan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka proses belajar mengajar diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut. Tahap 1, proses pencairan peserta, yaitu melalui motivasi dan menanamkan disiplin serta dedikasi dalam menjalankan tugas. Dan untuk mengetahui hasil dari proses belajar mengajar, dilakukan evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap fasilitator, dan evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan. Salah satu evaluasi terhadap peserta adalah kehadiran peserta minimal 95% sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan. Dan biaya pelatihan bersumber dari BPA APBD Upelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023. Demikianlah hal-hal yang dapat kami laporkan dan kami mohon perkenan Ibu Kepala Subbag Tata Usaha UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk dapat memberikan arahan, sambutan, dan membuka secara resmi pelatihan pelayanan antenatal care, persalinan, nifas, dan screening hipotiroid kongenital bagi bidan di FKTP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Angkatan 3, 4, dan 5 tahun 2020. Demikian laporan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dan pengerahan sekaligus membuka pelatihan secara resmi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Upelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada Ibu Rin Dwi Septarina SKM MKes. Kami silakan. Baik, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Kerja Penyelenggara Pelatihan, yang kami hormati para atau Bapak pengendali diklat, kemudian para fasilitator dan para peserta yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi ini, walaupun bertatap layar, ini kita bisa melaksanakan pembukaan pelatihan. Permohonan maaf sebelumnya, Bapak PLT Kepala Upelkes Jawa Barat tidak dapat hadir secara pribadi. Bapak dan Ibu yang kapan dengan penguatan untuk pelaksanaan pelatihan pada saat ini, yang disampaikan sambutan ini oleh Pak Kepala Upelkes, di mana diharapkan bahwa pada awal kegiatan pembukaan pelatihan ini, pelatihan pelayanan antenatal care, persalinan, nifas, dan screening hipotiroid kongenital bagi bidan di FKTP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Angkatan 3, 4, 5 tahun 2023 ini, insya Allah dapat terlaksana dalam keadaan sehat walafiat seluruh peserta maupun pengendali dan fasilitator.
Bapak dan Ibu atau para peserta yang kami hormati, kami sebelumnya menyampaikan juga selamat bergabung bersama kami atau UPLKes Jawa Barat, Kampus Perubahan, yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan bersama-sama dengan seluruh para peserta untuk menghantarkan peserta pada peningkatan kompetensinya yang terbaik. Disampaikan terlebih dahulu bahwa keberadaan seluruh peserta pada saat ini adalah hal yang sangat penting bagi seluruhnya, di mana di dalam peraturan lembaga aparatur negara bahwa peningkatan kompetensi ini merupakan hak dan kesempatan yang mengembangkan kompetensi ini sangat terbatas. Jadi mudah-mudahan seluruh peserta ini bisa mengikuti seluruh pelatihan dengan baik, kemudian mencapai semua tujuan yang tadi disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Penyelenggara, sehingga dalam penyelenggaraan ini ke depan dapat terevaluasi terlaksana dengan baik. Dan dalam pengembangan kompetensi ini tentunya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Keberadaan kita saat ini mungkin berkaitan dengan kedua hal tersebut. Yang pertama adalah adanya kesenjangan antara kompetensi yang harus kita capai. Sebagai tenaga kesehatan tentu kita mempunyai kompetensi dasar yang harus dilakukan dan diselaraskan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Standar untuk tenaga kesehatan pun sudah insya Allah sudah kita pahami bersama bahwa ada 3 hal, yaitu yang berkaitan dengan standar pelayanan. Nah, di sini para peserta sudah melaksanakan pelayanan di Fasiankes dan memahami apa saja standar pelayanan yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah standar kompetensi. Karena tenaga kesehatan pun mempunyai standar kompetensi yang berbeda-beda, ini dikaitkan dengan Permenpan ataupun regulasi lain yang mendasari setiap tenaga kesehatan tersebut, dan ini pun harus ditingkatkan. Dan yang ketiga adalah standar operasional, yang masing-masing ini harus menjadi panduan atau patokan di dalam bertugas di Fasiankes. Dari ketiga standar ini, khususnya untuk standar kompetensi, jika ada gap yang dirasakan, maka saat ini silahkan para peserta meningkatkan kompetensinya, kemudian berinteraksi dengan para fasilitator dan dibantu oleh pengendali diklat untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan gap kompetensi ini. Kemudian yang kedua adalah gap kinerja. Nah, saat ini seluruh kompetensi kita akan dikontrak atau dilihat kembali kepada capaian kinerja program. Nah, mari nanti dalam pelaksanaan beberapa hari ini, para peserta, teman-teman semua, ibu-ibu bisa melihat capaian program apa di tempat tugas yang belum terlaksana dengan baik. Nah, ini yang disesuaikan dengan tujuan dari pelatihan ini. Sehingga nanti bisa bertemu antara keselarasan untuk meningkatkan kompetensi dan keselarasan untuk meningkatkan tujuan kinerja di institusi. Jadi baik secara pribadi maupun secara institusi, keduanya bisa selaras ditingkatkan. Nah, para peserta untuk hadir atau melaksanakan di tempat tugasnya masing-masing. Tadi disampaikan ada yang dari Kabupaten Bandung Barat, ya, para peserta ini, kemudian ada dari Kabupaten Sumedang dan dari Kabupaten Garut. Nah, ini tentunya perlu mengenali apa permasalahan yang berkaitan dengan programnya dan secara internal apa permasalahan yang berkaitan dengan mengakselerasi proses belajar para peserta yang secara keseluruhannya tentu dalam prosesnya nanti
insya Allah akan harapan kami sih mengikutinya dengan nyaman, kemudian bisa senang gitu ya mengikutinya, tidak merasa terpaksa, dan nantinya bisa lebih baik lagi dalam mencapai hasilnya. Dan pada akhirnya marilah kita memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pelatihan pelayanan antenatal care, persalinan, nifas, dan screening hipotiroid kongenital bagi di 3 dengan resmi dibuka. Kami ucapkan selamat dan semoga dapat menghasilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan doa. Kepada Ibu Nika Apriani, SST, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami NIFAS dan SHK bagi bidang di FKTP Angkatan 3, 4, dan 5 memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami, janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua, dosa para pemimpin kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan telah berakhirnya doa yang kita panjatkan, maka berakhir pula seluruh rangkaian upacara pembukaan pelatihan, pelayanan ANC, persalinan, nifas, dan SHK bagi bidan di FKTP Angkatan 3, Angkatan 4, dan Angkatan 5 tahun 2023. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara ini kami tutup. Terima kasih atas partisipasi Ibu Nika, Ibu Ani, Dinkes Kabupaten Garut, Dinkes Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan acara atau kegiatan pelatihan ini lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu, setelah selesai pembukaan, terlebih dahulu ketua tim atau ketua panitia penyelenggaraan akan menyampaikan pengarahan programnya. Ya, kami silakan kepada Ibu ini. Baik, para peserta semuanya, sebelum melanjutkan ya, kita masih bergabung ya untuk yang 3 angkatan ini untuk bersama-sama mengikuti pengarahan program pelatihan dan tata tertib untuk mengikuti pelatihan di kampus UPLKes. Ya. Lanjut saja.
Selamat datang para peserta pelatihan di Kampus Perubahan. Kampus UPLKes ini dinamakan Kampus Perubahan karena insya Allah semua peserta pelatihan yang telah dilatih di Kampus UPLKes ini insya Allah akan mengalami perubahan. Tentunya perubahan dari konteks pelatihan, yaitu perubahan dari aspek kognitif, pengetahuannya, afektif, sikap dan perilakunya, dan psikomotornya, keterampilannya. Ya. Terlebih lagi pelatihan ANC dan SHK ini merupakan pelatihan yang sangat-sangat teknis gitu ya. Nanti banyak sekali penugasan dan praktek-praktek gitu ya. Ada praktek lapangannya. Itu salah satu untuk meningkatkan keterampilan peserta. Lanjut. Untuk pelatihan ANC dan SHK ini dilaksanakan yang untuk angkatan ini ya ada 3 kabupaten. Yang pertama di Kabupaten Bandung Barat ya angkatan 3 ini dilaksanakan secara blended ya tadi dijelaskan 2 hari online dan 3 hari klasikal. Kemudian untuk yang Sumedang dilaksanakan secara klasikal ya full luring 5 hari di Sumedang ya. Luringnya di Sekretariat IBI ya, dan nanti untuk PKL-nya atau klasikalnya 3 hari di Puskesmas, di 4 Puskesmas. Kemudian Kabupaten Garut dilaksanakan secara blended 2 hari online, 3 hari klasikal ya. Klasikalnya juga sama PKL di 4 Puskesmas. Untuk pelatihan di UPLKes ini menggunakan aplikasi Learning Management System atau LMS, yang mana semua peserta telah mendapatkan sosialisasi bagaimana menggunakan aplikasi LMS ini dan semuanya telah mendapat akun dan semuanya telah dapat login ke aplikasi LMS ini. Nah, fungsi LMS ini yang pertama untuk presensi ya, absensi terutama ketika kelas online ya. Untuk yang KBB dengan yang Garut ya, sekarang online 2 hari, absennya melalui LMS ketika pelatihan ya, tapi nanti tetap ada absen untuk pertanggungjawaban keuangan, tetap ya ada absen manual. Kemudian untuk yang Sumedang absennya manual. Nanti panitia akan memberikan daftarnya untuk diisi ya selama 5 hari. Isinya 2 kali sehari, pagi dan siang gitu ya. Kemudian untuk mengakses materi ya silakan materi-materinya ada di LMS ya. Silakan bisa dibaca, bisa diupload begitu ya. Kemudian untuk penugasan, mengupload penugasan. Nanti ada penugasan-penugasan akan diberikan dan juga satu lagi untuk mengerjakan tes atau ujian ya. Ada pretest sudah ya, pretestnya sudah dilakukan melalui LMS, nanti di akhir ada post test ya melalui LMS juga. Lanjut. Nah, ini dasar hukumnya kenapa UPLKes menyelenggarakan pelatihan, yaitu dari Undang-Undang Kesehatan. Sekarang Undang-Undang Kesehatan ada yang terbaru ya, di nomor 17 tahun 2023. Nah, di pasal 258 saya bacakan bahwa dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik. Pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat. Ya. Nah, salah satu lembaga yang terakreditasi oleh pemerintah pusat adalah kampus UPLKes ini, yang alhamdulillah sejak tahun 2020 telah mendapatkan akreditasi A. Ya. Sehingga semua pelaksana pelatihan ini harus semuanya harus sesuai dengan standar. Ya, insya Allah semuanya memenuhi standar, terutama memenuhi standar kurikulumnya. Lanjut. Nah, untuk pelatihan ini selama 5 hari ya, dari mulai hari ini tanggal 20 sampai 24 Desember. Total DP-nya 27 jam pelajaran, masing-masing jam 45 menit, itu termasuk teori, penugasan, dan praktik.
Lanjut. Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan ini dilakukan evaluasi. Evaluasinya terhadap peserta, terhadap fasilitator, dan terhadap penyelenggara pelatihan. Lanjut. Untuk evaluasi peserta, kami masih merujuk kepada evaluasi terhadap kualitas hasil penugasan, kemudian dari hasil ujian. Selanjutnya, evaluasi sikap perilaku, yaitu indikatornya, salah satunya indikator kehadiran. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai harus sudah hadir di kelas, ya, baik kelas virtual ini maupun nanti di kelas klasika. Menggunakan baju berkerah, tidak boleh menggunakan kaos, ya, meskipun kaosnya berkerah. Kemudian mengikuti proses pembelajaran secara penuh, ya, tadi kehadirannya minimal di 95%, itu kebijakan Kementerian Kesehatan, dan mengisi daftar hadir. Kemudian indikator partisipasi menggunakan etika yang baik dalam menyampaikan pendapat atau pertanyaan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lanjut. Nah, untuk evaluasi fasilitator, nanti yang memberi nilai adalah seluruh peserta, ya. Jadi dari Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Garut, ini ada 20 peserta. Semuanya harus memberi nilai terhadap seluruh fasilitator yang mengampu, ya. Apa saja yang dinilai? Nah, ini poin-poin yang dinilainya, yaitu bagaimana penguasaan materinya, sistematika pembelajarannya, ketepatan waktu, kesesuaian penggunaan metode dan alat bantu, tampilan media dalam menyampaikan materi, gaya, sikap, dan perilaku, pencapaian tujuan pembelajaran, kerapihan berpakaian, dan cara menjawab pertanyaan. Ya, poin ini dinilai untuk seluruh fasilitator. Lanjut. Dan untuk evaluasi penyelenggara juga yang memberi nilai adalah seluruh peserta, ya, tapi cukup 1 kali saja. Nanti di akhir ketika akan mendekati penutupan. Bu Ani, sakedap, kumsalam, sakedap abdi menuju pengarahan program, sakedapnya kayak ditambah. Nah, untuk evaluasi penyelenggaraan, pertama dari indikator pelaksanaan pelatihan. Bagaimana tujuan pelatihan, relevansi program pelatihan dengan tugas, manfaat setiap sajian, manfaat pelatihan bagi peserta, hubungan peserta dengan pelaksana, dan pelayanan sekretariat. Silakan dinilai, ya. Kemudian penggunaan aplikasi video conference, ya, sekarang ini sedang kelas online. Silakan dinilai bagaimana kualitasnya internet, kualitas suara, kemudian akses, dan kualitas video. Kemudian penggunaan aplikasi LMS dan WA Group juga dinilai bagaimana kemudian akses, kemudian penggunaannya, kualitas tampilan, dan kemudian informasi. Kemudian asrama, kalau di sini asrama itu kalau di UPLKes, ya, asrama, kebetulan untuk angkatan tidak ada penginapan, ya, tidak menginap, hanya tempat penyelenggara saja, ya, yang sekarang di Sekretariat IBI, dan yang nanti lainnya di PKL, ya, di pusat masing-masing. Kalau ini hanya melihat tempatnya saja, ya, tempat, tidak melihat penginapannya. Kemudian satu lagi, konsumsi dan makanan minumannya silakan dinilai juga, ya, peserta mendapat konsumsi nanti, ya. Bagaimana rasa, variasi, kebersihan makanan, kebersihan ruang makannya, berarti di kelas itu, ya. Kemudian pelayanan petugas. Lanjut. Bagi peserta yang telah mengikuti seluruh proses pelatihan ini dan dinyatakan lulus tentunya, ya, berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dari Kementerian Kesehatan. Ya, ini pelatihan yang terakreditasi, ya, sehingga sertifikatnya juga dari Kementerian Kesehatan. Lanjut. Nah, ini tata tertibnya bahwa peserta berhak mendapat username dan password. Ini sudah, ya, sudah mendapat akun.
berhak mendapat sertifikat tadi sudah dijelaskan. Dan nah ini yang penting, peserta mendapat pemberitahuan resmi sebagai peserta dari UPLKes. Jadi semuanya telah mendapatkan surat pemanggilan ya dari UPLKes, sehingga semuanya berhak kami kirimkan nama-namanya ke Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan. Selanjutnya, peserta memiliki pengetahuan melalui internet, tentu saja login ke LMS ini sudah dilakukan ya. Passwordnya boleh dirubah, tetapi kami sarankan tidak dirubah lagi ya, insya Allah aman passwordnya. Lanjut. Peserta wajib misalkan setiap tahap belajar ya. Nah, ini nanti untuk kelulusan ya. Pertimbangan kelulusan itu tidak hanya dari nilai ujian gitu ya. Misalnya ujiannya nilainya 100 tetapi kehadirannya hanya 20%, itu tidak bisa gitu ya. Jadi yang menjadi pertimbangan kelulusan di samping ujian, nilai ujian atau nilai post-test nanti, itu juga ada nilai penugasan ya. Tadi penugasannya bobotnya cukup besar. Kemudian dari kehadiran minimal 95% dan dari keaktifan. Nah, itu ya nanti menjadi pertimbangan kelulusan. Selanjutnya, peserta wajib mengatur dirinya dalam kegiatan belajar mengajar. Silakan dipelajari dulu materi-materinya. Ketika bertatap muka dengan fasih ditanyakan untuk hal yang kurang dipahami. Dan peserta mengisi absen ya, jangan lupa absennya. Lanjut. Nah, silakan WA grupnya dimanfaatkan ya, Ibu-ibu ya, untuk misalnya ada kendala apapun, silakan saja di WA, di chat saja WA grupnya. Apabila nanti panitia siap membantu mengatasi kendala-kendala dari peserta. Peserta wajib tugas tepat waktu ya, tadi tugasnya cukup besar bobotnya. Hadir 15 menit ya sebelum pembelajaran. Ini sama ya, baik daring maupun luring nanti. Lanjut. Peserta wajib ikut pre dan post test ya. Nah, untuk post test ini ada standar minimal kelulusan. Apabila belum minimal standar minimal, panitia beri kesempatan 2 kali remedial. Tapi diingatkan lagi dari sekarang, apabila peserta mengikuti pelatihan ini dengan fokus serius terhadap pelatihan ini, tidak sambil mengerjakan tugas lain, insya Allah 1 kali post test langsung lulus, begitu ya. Kemudian peserta wajib mendapatkan etika sopan santun kejujuran. Nah, ini pakaian, hari ini pembukaan, pakaiannya atasan putih, bawahan gelap. Nanti penutupan juga sama ya, penutupannya di tanggal 24, jadi hari Minggu, sama pakaiannya seperti ini, dan mulai besok hari kedua sampai hari keempat, boleh pakaiannya bebas, rapi, dan sopan. Tidak boleh menggunakan kaos. Ya. Lanjut. HP-nya mohon di silent atau dimatikan dulu ketika sedang belajar ya, supaya tidak mengganggu. Dan peserta harus mengikuti refleksi 30 menit difasilitasi oleh pengendali pelatihan ya. Di antaranya mereview materi sebelumnya, mereview kendala-kendala yang tadi sebelumnya, dan lain sebagainya ya, supaya tidak terulang kembali. Mengisi evaluasi, nanti evaluasi sudah dijelaskan tadi ya, setiap hari nanti dipandu oleh panitia. Dan ini yang penting, dalam surat panggilan peserta, kami meminta surat tugas, surat pernyataan kesediaan pelatihan, biodata, dan pas foto. Semuanya harus sudah diupload ke LMS ya. Bagi yang belum, mohon segera diupload. Bagi yang sudah, tolong dicek lagi biodatanya, jangan sampai salah mengetik gitu ya. Kami akan mengirimkan data-data untuk sertifikat dari biodata ini. Ya, tadi dinyatakan bahwa sertifikatnya dari Kementerian Kesehatan. Berarti kalau ada data yang salah, nanti sertifikatnya salah. Ingin diperbaiki, mungkin lama lagi ya. Jadi jangan sampai salah datanya. Lanjut. Nah, ini silakan dibaca oleh masing-masing. Ini merupakan informasi bahwa kampus UPLKes adalah kampus yang memiliki zona integritas. Lanjut. Ya, sudah ya. Alhamdulillah ya, semua sudah saya sampaikan. Tambahannya mungkin ya karena ini kepanitiaannya mungkin ya nanti ada yang belum di sana. Nanti tolong untuk yang
ini kan akhir tahun ya, terkait dengan pertanggungjawaban keuangan, mohon nanti dibantu untuk pengisian, nanti peserta mendapatkan uang harian ya, untuk yang luring, tapi yang untuk luring saja uang hariannya, berarti untuk yang KBB dan Garut itu nanti luringnya 3 hari ya, berarti 3 hari kali 130.000, nanti dibuatkan daftarnya. Yang Sumedang itu luring semua ya. Mohon dibantu untuk menandatangani uang harian pesertanya untuk peng-SPJ. Nanti mungkin uangnya ditransfer gitu ya. Yang penting kita usulkan dulu gitu. Ini sudah di akhir tahun, mohon bantuannya. Dan juga absensinya juga mohon dilengkapi begitu ya. Segala sesuatu yang harus ditandatangani peserta mohon dibantu untuk kelengkapan pertanggungjawaban keuangannya saja dulu ya, kita utamakan supaya bisa dicairkan begitu ya uangnya. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan, ada panitia ya. Ada MOP-nya, ada OC-nya atau admin, nanti ditanyakan, kami siap membantu ya. Baik, kalau tidak ditanyakan lagi, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan ini, pelatihan ANC dan SAK ini untuk 3 kabupaten ini. Semoga pelatihan ini dapat diikuti dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan kaidah akreditasi, dan tolong dijaga kesehatannya ya, semoga supaya bisa mengikuti sampai selesai gitu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Tita Ines ya, harus gimana? Dibagi masing-masing. Ya. Oke, Ibu-Ibu, untuk sesi gabung di link Zoom ini sementara sudah selesai dulu. Kita kembali dulu ke link Zoom masing-masing ya. Sumedang di Sumedang, KBB di KBB, Garut di Garut ya. Untuk BLC dulu nanti akan disampaikan oleh fasilitator yang berbeda-beda tiap kelas gitu ya. Mungkin nanti ketika kebijakan, mohon izin sebelumnya akan diarahkan lagi untuk gabung di sini ya, karena nanti narasumbernya hanya 1 orang untuk 3 angkatan ini. Sementara kita kembali ke Zoom masing-masing dulu ya. Ibu, terima kasih. Nanti ini live dulu ya Bu ya? Ya, boleh live dulu aja Bu. Baik Ibu, terima kasih. Teman-teman, kita mulai live ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mohon atur nuhun. Assalamualaikum. Izin live Bu, Assalamualaikum. Izin. Waalaikumsalam.